oleh Hasan bin Muhammad bin Ahmad As-Segaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terjemah manaqib daripada Al-Habib Al-Imam Al-Arif Billah Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Segala puji bagi Allah, pemilik segala pujian, sang pemberi anugerah kedermawanan, kebaikan serta segala kenikmatan, yang berfirman di dalam kalamnya yang terdahulu, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya hizbullah adalah golongan yang beruntung. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, yang Maha Satu, Maha Esa, Maha Sendiri, yang bergantung kepadanya segala sesuatu, yang tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Tidak ada seorang pun yang setara dengannya. Dan aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hamba dan Rasulnya yang Allah utus sebagai rahmat untuk semesta, untuk menyampaikan risalah dari Tuhan, manusia terdahulu dan yang kemudian. Semoga Allah melimpahkan salawat serta salam kepada beliau dan kepada seluruh keluarga beliau dan sahabat beliau. Ini adalah sedikit dari yang banyak, bagaikan setetes dari samudera luas manaqib, perangai, jalan hidup serta sifat-sifat al-imam, tokoh dari berbagai tokoh, purnama yang sempurna, cahaya dalam kegelapan, penerus para salaf yang mulia, penjaga kalamullah dengan baik dan sempurna, yaitu Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Segaf. Semoga Allah memberi manfaat kepada kita dengan keberkahan beliau baik dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Nasab beliau adalah Al-Habib Ja'far bin Syekhan bin Ali bin Hashim bin Syekh bin Muhammad bin Hashim bin Syekh bin Abdullah bin Syekh bin Ali bin Muhammad Al-Faqih bin Abdullah bin Hasan bin Abdullah Ibnul Muqaddam Ats-Tsani Sayyidi Syekh Abdurrahman bin Muhammad As-Segaf. Nasab beliau terus bersambung sampai kepada pemimpin barat dan timur, Al-Imam Ali bin Abi Thalib dan Sayyidatuna Al-Batul Fatimah putri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walana khairul anami abu wa aliyul murtada hasabu wa ila sibtaini nantasibu nasaban ma fihi min dakhani. Kami memiliki sebaik-baik manusia sebagai ayah, Ali Murtada sebagai datuk. Kepada dua cucu Hasan dan Husain kami dinisbatkan suatu nasab yang tiada di dalamnya keraguan. Kelahiran dan pendidikan beliau, Al-Habib Ja'far dilahirkan pada bulan Dzulhijjah tahun 1298 Hijriah di daerah Ghurfah Hadramut. Beliau tumbuh dalam asuhan ayahnya yang mulia Al-Habib Syekhan bin Ali bin Hashim As-Segaf dan ibundanya yang salihah Ruqayyah binti Muhammad Mankush. Setelah mencapai tamyiz, beliau mempelajari Al-Quran yang agung. Inayah Allah senantiasa meliputi beliau sehingga dapat menghatamkan Al-Quran dengan sempurna, mengungguli teman-teman sebayanya. Ini semua karena anugerah yang Allah berikan kepada beliau berupa kecerdasan dan pemahaman. Setelah itu beliau menuntut ilmu, membaca serta berguru kepada banyak ulama yang terkenal pada masanya di Hadramut dan di Haramain, yang jika disebutkan akan panjang. Yang teragung di antara mereka adalah ayahanda beliau sendiri, yaitu Al-Habib Syekhan. Kemudian Al-Habib Al-Arif Billah Sayyidina Idrus bin Umar Al-Habsyi. Kemudian Al-Habib yang bagaikan pelita bagi agama, yaitu Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habashi.
Kemudian Al-Habib Al-Alamun Nibras, Sayyidina Ahmad bin Hasan Al-Attas dan ulama-ulama Hadramut lainnya. Pada tahun 1319 Hijriah, Al-Habib Ja'far melakukan perjalanan dari Hadramut ke Indonesia. Di Indonesia, beliau tak pernah menetap, selalu berpindah-pindah dari satu kota ke kota lain. Kemudian beliau melakukan perjalanan menuju Haramain untuk melaksanakan ibadah haji dan umrah serta berziarah kepada pemimpin semesta alam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menetap di Mekah selama 8 tahun dan menghafalkan Al-Quran sambil berguru kepada sejumlah ulama Mekah, di antaranya adalah Al-Habibul Allamah Husain bin Muhammad Al-Habsyi dan Al-Habibul Barakah Muhammad bin Salim Asri. Beliau keduanya adalah yang memberikan isyarat kepada Al-Habib Ja'far untuk menghafal Al-Quran oleh karena mendapatkan firasat akan keberhasilan beliau Al-Habib Ja'far. Kemudian Al-Habib Ja'far menemani Al-Habib Husain Al-Habsyi ke Madinatul Munawwarah untuk berziarah kepada Al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau kembali ke tanah airnya di Ghurfah dan tinggal di sana menetap selama 8 tahun. Beliau memegang urusan khutbah Jumat dan imam salat di Masjid Jami'. Kemudian beliau pindah ke kota Tarim menetap selama 2 tahun dan menyibukkan diri dengan urusan mengajar di madrasah di Tarim. Pada tahun 1338 Hijriah, beliau kembali ke Indonesia dan menetap di kota Surabaya. Beliau sering berkunjung ke berbagai kota di Indonesia, khususnya Bondowoso. Di masa hidup guru beliau Al-Wali yang terkenal yaitu Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar. Kemudian Al-Habib Ja'far menetap di Pasuruan. Beliau memakmurkan rumahnya dengan berbagai hizib, wirid, memberi nasihat, petunjuk dan manfaat kepada umat di berbagai wilayah. Penduduk Pasuruan pun mencintai dan mentokohkan beliau. Beliau menjadi rujukan bagi mereka dalam segala urusan dan kepentingan. Penasehat bagi mereka dalam kegiatan-kegiatan mereka, serta pendamai atas perselisihan yang terjadi di antara mereka. Adapun ibadah Al-Habib Ja'far, beliau memiliki ketekunan yang tinggi dalam beribadah dan melanggengkan amalan-amalan dengan baik serta merasakan pengawasan Tuhannya Jalla wa'ala baik ketika sendiri ataupun dalam keramaian. Ibadah beliau yang terutama dan sering dilakukan adalah membaca Al-Quran sebagaimana disebutkan dalam hadis afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Ibadah umatku yang paling utama adalah membaca Al-Quran. Wirid beliau setiap harinya adalah menghatamkan Al-Quran. Mengenai ibadah malam, beliau termasuk golongan yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, kanu qalilan minal laili ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Di dunia mereka sedikit sekali tidur di waktu malam dan mereka selalu memohon ampun di waktu pagi sebelum fajar. Apabila telah terbit fajar, beliau Al-Habib Ja'far melaksanakan salat sunnah fajar, kemudian melanjutkan dengan tasbih dan istighfar sebagaimana diriwayatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu subhanallah wa bihamdih subhanallahil azim astaghfirullah, dibaca sebanyak 3 kali dalam setiap tarikan nafas sampai sempurna 100 kali. Kemudian dilanjut dengan membaca doa fajar dan dilanjutkan dengan ya Allah ya Rahman ya Hayyu ya Qayyum ya Dzal Jalali wal Ikram ya Arhamar Rahimin, dibaca sebanyak 3 kali. Dan beliau melanjutkan dengan pembacaan ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta sebanyak 40 kali. Kemudian beliau tutup dengan membaca syair daripada Al-Habib Abdullah Al-Haddad yang permulaannya adalah ya qaribal faraj salak tujallidal agdar ya khafiyal lataif biyadikan naf'u wad-dar. Wahai yang dekat ke lapangannya, aku mohon agar engkau menyingkap kesusahan ini. Wahai yang samar kelembutannya, dalam kuasamulah segala manfaat dan bahaya. Selepas sholat fardu, Al-Habib Ja'far membaca banyak wirid. Di antaranya adalah Wirdul Latif yang disusun oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Pada siang hari setelah melaksanakan sunnah Qabliyah Zuhur,
beliau membaca 100 kali ucapan kalimat la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Kemudian beliau melanjutkan dengan bacaan subhanallahil azim sebanyak 100 kali dengan suara yang pelan. Al-Habib Ja'far senantiasa mengakhirkan sholat asar sampai ketika waktu duduk untuk roha, beliau duduk dari sejak asar sampai isya dan mengisi dengan berbagai macam ibadah berupa sholat, membaca Al-Quran, membaca hadis, kitab-kitab tasawuf, berbagai jenis zikir dan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kegiatan ini beliau lakukan setiap malam, khususnya pada malam Jumat terdapat tambahan bacaan burdah dan qasidah mudhariyah. Semoga Allah memberikan anugerah sehingga kita dapat meneladani beliau dan salaf-kalaf kita yang soleh. Al-Habib Ja'far merupakan satu tanda dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal menghafalkan Al-Quran, menguasainya serta membacanya dengan cara yang paling sempurna. Sebagian ulama mengatakan mengenai beliau, jika Al-Habib Ja'far membaca Al-Quran, seakan-akan huruf Al-Quran keluar dalam bentuk fisiknya. Apabila Al-Habib Ja'far datang, maka guru beliau Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar tidak mau menunjuk siapapun untuk menjadi imam sholat kecuali Al-Habib Ja'far. Beliau menjuluki Al-Habib Ja'far dengan sebutan Al-Quran. Jika Al-Habib Ja'far datang, beliau menyambutnya dengan ucapan ahlan bil Quran wa ahlan bi ahlil Quran. Selamat datang Al-Quran dan selamat datang ahli Al-Quran. Penamaan itu sungguh adalah penamaan yang tepat. Ketika Al-Habib Al-Wali Alwi bin Ali Al-Habashi datang mengunjungi beliau pada bulan Dzulhijjah tahun 1372 Hijriah, beliau menjadi makmum dari Al-Habib Ja'far pada salat maghrib. Al-Habib Alwi mengatakan, aku tidak mampu membaca Al-Fatihah karena perasaan hadir yang menguasaiku saat mendengar bacaan Al-Habib Ja'far. Maka aku bertaklid kepada pendapat ulama yang mengatakan bahwa membaca Al-Fatihah tidak wajib bagi makmum dalam sholat jahriyah. Di antara juga isi surat menyurat dari Al-Habib Muhammad bin Ahmad Al-Muhdar kepada Al-Habib Ja'far bin Syekhan adalah, segala puji bagi Allah yang menampakkan rahasia-rahasia kepada hati hamba-hambanya yang khusus dan istimewa. Maka dari rahasia itulah berkilau cahaya-cahaya yang tak dapat dihalangi oleh hijab. Bukan seperti cahaya matahari di siang hari yang dapat tertutup, namun bagai miskat atau lubang yang tak tembus, yang di dalamnya terdapat pelita besar. Pelita itu ada dalam kaca, dan kaca itu seakan bintang yang bercahaya seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak dari pohon yang diberkahi, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur suatu dan tidak pula sebelah baratnya, yang mana minyaknya saja hampir-hampir dapat menerangi walaupun tidak disentuh api. Ini bagaikan miskat dari Al-Walad Ja'far yang bintangnya menyala paling terang, bersumber dari rahasia ayahnya sendiri, yaitu Sayyidi Syekhan. Ia berjalan di jalannya dan melewatinya, ia nampak dalam alamnya dan mengungkapkannya. Apa yang tersembunyi lebih banyak, dan sungguh berzikir kepada Allah adalah lebih besar keutamaannya. Sebagian ulama yang soleh bermimpi melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rupa Al-Habib Ja'far bin Syekhan. Di antaranya adalah Al-Habibul Fadil Al-Alimul Amil Abdul Qadir bin Ahmad bil Fiqih. Ini adalah isyarat bahwa Al-Habib Ja'far adalah penerus dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memberikan manfaat kepada kita dengan keberkahan beliau dunia maupun akhirat. Amin ya rabbal alamin. Al-Habib Ja'far senantiasa bersabar atas ketentuan dan takdir Allah. Beliau sangat gigih dalam menyembunyikan cobaan dan penyakit yang diderita dan tak pernah mengeluh. Di masa hidupnya beliau memberikan nasihat untuk bersabar, bahkan beliau setelah wafat pun demikian. Putra beliau Al-Habib Abdullah pernah melihat ayahnya, yaitu Al-Habib Ja'far, dalam mimpi sedang duduk di dalam kubur, kemudian sambil memberikan wasiat, alaika bis sabr, hendaknya kamu bersabar. Al-Habib pemilik hati yang bersih,
Saleh bin Muhsin Al-Hamid berkata, pada malam Jumat tanggal 13 Syawal, hampir 4 bulan selepas kepergian dari Al-Habib Ja'far, aku bermimpi melihat Al-Akh Salim bin Umar bin Syekhan Al-Habsyi datang dalam bentuk yang rupawan. Beliau membawa papan dengan tulisan khat yang jelas dan indah. Beliau berdiri di hadapanku dan berkata, lihat, ini adalah wirid Al-Habib Ja'far bin Syekhan yang engkau cari. Aku baca wirid itu dan mengulang-ulang bacaannya. Perasaan khusyuk menguasaiku dan aku pun menangis sehingga keluargaku terbangun oleh sebab mendengar suara keras tangisanku. Lalu aku terbangun dan melihat jam, ternyata saat itu jam menunjukkan pukul 1 lewat tengah malam. Aku mengambil pena dan menulis wirid tersebut. Aku menghafalnya karena telah aku ulang-ulang di dalam mimpi. Wirid itu adalah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'alni minas sabirin waj'alni minaz zakirin waj'alni min ibadikas salihin warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin khatamil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Wafat Al-Habib Ja'far bin Syekhan As-Sigaf. Al-Habib Ja'far senantiasa berada pada jalan yang lurus sampai ketika Tuhan memanggilnya, kemudian beliau pun menyambut. Beliau ingin bertemu Allah, maka Allah pun ingin menemuinya. Maka beliau berpindah ke rahmatullah pada waktu zuhur hari Senin tanggal 14 Jumadil Akhirah tahun 1374 Hijriah. Yang memimpin untuk mensolatinya adalah Al-Imam Al-Habibul Humam Ahmad bin Ghalib Al-Hamid. Banyak ulama yang membuatkan tanggal wafat dengan hitungan jumal. Di antara hitungan terbaik adalah tanggal yang dibuat oleh Al-Habibul Fadil Abu Bakar bin Muhammad As-Sigaf yang dijuluki Ibnu Umar. Beliau memberi tanggal dengan ucapan Abun Hafidhul Quran, yang artinya adalah ayah yang menghafal Al-Quran, yang menjumlahkan, jika dijumlahkan akan menjadi angka 1374 sesuai tahun wafat beliau. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hada minni wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum khutbah yang akan disampaikan oleh Al-Habib Ali Zainal Abidin bin Abu Bakar Al-Hamid, kita dengarkan abiyat yang disusun oleh Al-Habib